Pemirsa Intens Investigasi, heboh dan semakin mengejutkan publik. Kalimat inilah yang sepertinya bisa menggambarkan perseteruan yang terjadi antara Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi. Gema takbir yang belum lama berlalu sepertinya belum mampu mendinginkan perselisihan di antara dua orang yang pernah saling mencintai itu. Pengadilan Agama Lubuk Pakam Medan pun kabarnya akan menjadi saksi bisu, manakala janji suci yang pernah terucap kini benar-benar berada di ambang kehancuran. Di balik hebohnya perseteruan di antara mereka, sebuah serangan mengejutkan tampaknya sedang dialamatkan pihak Insanul Fahmi yang balik memberikan pernyataan menohok untuk Mawa. Melalui kuasa hukumnya, Insanul Fahmi meminta Mawa berhenti mengeksploitasi putra mereka demi sebuah konten di jagat maya. Lantas, apakah maksud dari pernyataan Insanul Fahmi yang disampaikan melalui kuasa hukumnya ini? Benarkah di balik ketegaran Insanul Fahmi tersimpan pula rasa sesak yang luar biasa? Manakala niat baiknya untuk berdamai justru berakhir sebagai konsumsi publik di media sosial. Lalu, mengapa Insanul Fahmi sampai hati menyebut bahwa tindakan sang istri sebagai dosa jariyah? Benarkah pernyataan tersebut seakan membuktikan bahwa Insanul Fahmi kini sudah membulatkan tekad untuk mengakhiri biduk rumah tangganya? Padahal sebelumnya ia berujar akan mempertahankan biduk rumah tangganya yang sudah dikaruniai satu orang putra. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, masih tentang perseteruan antara Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi. Setelah sidang ketiga dengan agenda mediasi yang dihadiri keduanya pada hari Rabu 25 Maret 2026 lalu. Babak baru perceraian Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa memang kian memasuki zona yang sangat syarat akan emosi. Usai persidangan yang digelar di Lubuk Pakam Medan tersebut, pihak Insanul Fahmi melalui kuasa hukumnya sempat melayangkan sebuah permintaan yang cukup mengejutkan bagi Wardatina Mawa. Menurut pihak Insanul Fahmi yang secara inti menjabarkan poin-poin utama pertemuan mereka sebelumnya tentang hak asuh anak. Namun yang paling mencuri perhatian adalah terkait pernyataannya soal dugaan eksploitasi anak. Dan menurutnya dilakukan oleh pihak Mawa. Karena ia merasa sang putra diduga kerap dijadikan objek konten media sosial Wardatina Mawa dan dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi tumbuh kembangnya di masa depan. Jadi poin-poinnya tadi mengenai hak asuh anak tadi. Hak asuh anak yang diberatkan oleh Insanul adalah dia bagaimana bisa membagi waktu ya agar anaknya itu juga bisa ditengok sama dia. Terus nanti dibuat bagaimana caranya supaya tidak terlalu adanya dugaan kita eksploitasi, biar anak itu dibikin satu konten dan lain-lain nanti. Jadi kita mau lihat seperti apa nanti ke depannya, karena nanti begitu sidang sambil proses sidang perceraian ini tentunya ini juga nanti di hak asuh anak kita akan tuangkan semua masalah keberatan dan lain-lain. Materi-materi lain kayak semacam nafkah-nafkah yang disampaikan oleh postingannya Mawa waktu itu kan, ini kita cuman mendisklaimer apa yang disampaikan itu dari nilai-nilainya dari akidah dan lain-lain. Tentunya itu sudah disampaikan melalui hakim mediator. Nah, terus dia sudah mencatat itu ada beberapa poin. Jadi nanti mungkin di fakta sidang nanti ya, di fakta sidang berjalan kita akan lihat nih pembuktian dari mulai hasil dari laporan mediasi tadi dilaporkan ketua majelis. Setelah itu lanjut proses sidang, nanti baru pembuktian masing-masing bukti, saksi dan lain-lain apa aja yang menjadi pokok material daripada gugatan Wardatina Mawa. Tak
tak hanya soal dugaan eksploitasi anak. Meski persidangan sudah dilakukan sebanyak 3 kali dan juga terjadi proses mediasi, namun harapan untuk merajut kembali puing-puing kebahagiaan yang telah retak benar-benar sudah tertutup rapat. Pasalnya, baik Insanul Fahmi maupun Wardatina Mawa nampak sudah memiliki keinginan yang bulat untuk tetap melanjutkan proses perceraian hingga ke titik akhir. Dan sebagai seorang suami, Insanul Fahmi mengaku hanya bisa mengikuti alur hukum yang diinginkan Wardatina Mawa. Ya, tadi sidang tanggal 25 tadi ya di Lubuk Pakam, di Serdang, udah berjalan dan para pihak hadir nih antara tergugat dan penggugat. Ya kita lihat itikat baiknya dan memang mereka untuk ada niatan atau nawa itu antara tergugat dan tergugat ya. Jadi kalau kita lihat di sini acaranya tadi sidang mediasi. Kemudian para prinsipal itu didampingi oleh para PH masing-masing yang masuk ke dalam ruangan sidang mediasi. Harusnya tanggal 20, harusnya kemarin kan tanggal sebelum Lebaran ya, sebelum Lebaran. Terus akhirnya tanggal 25 ini udah dari perdana ketiga ini. Jadi mungkin pas ketiga ini hadir para pihak ya. Ya kita apresiasi lah, bagus ya. Jadi maunya apa, dan kemudian kalau kita lihat dari pembicaraan tadi membahas sebesar bagaimana apakah ini mau dilanjut atau seperti apa kan gitu. Tapi ternyata memang dua belah pihak ini saling sepakat lah untuk bisa melanjutkan ke persidangan. Memang Insanul ini sampai tadi juga kan melihat bagaimana reaksi daripada Mawa ya. Jadi kalau tadi melihat arahnya memang Mawanya memang tetap sepakat ataupun bulat untuk melakukan gugatan cerai ini sampai ke ujung persidangan. Jadi memang kalau udah begitu seorang laki-laki atau seorang suami ya harus mengikuti bagaimana nanti proses sidangnya. Tinggal nanti kita membuktikan kan gitu, apa yang menjadi keberatan, sangkaan dan lain-lain. Masih di hari yang sama dengan digelarnya persidangan tersebut, Insanul Fahmi nampaknya tetap berupaya menunjukkan sikap kooperatif dalam menanggapi tuntutan nafkah iddah dan mut'ah yang diminta pihak Wardatina Mawa. Lewat sambungan video call, Insanul Fahmi menyatakan bahwa dirinya sangat menghargai segala proses hukum dan menyerahkan keputusan akhir pada majelis hakim terkait nominal ratusan juta rupiah tersebut. Walaupun begitu, ia sadar segala upaya maksimal telah ia tempuh, hingga akhirnya takdir membawanya ke titik ini. Tapi Bang Insan sendiri menyanggupi Bang dengan harga 100 juta itu Bang? Ya itu biarlah nanti kami total ya, yang nanti keputusan mekanisme majelis kita hargai itu. Karena kan banyak yang dipertimbangkan. Sebenarnya sih kalau dari saya lumayan berat ya. Cuman kan kita udah berupaya semaksimal mungkin. Mau gimana lagi? Namun, ketenangan Insanul Fahmi seketika luruh ketika ia ditanya soal sikap Wardatina Mawa yang ditudingnya mengunggah tangkapan layar percakapan pribadi mereka ke jagat maya. Karena ia merasa niat baiknya untuk berdamai justru berakhir dengan rasa direndahkan. Insanul Fahmi pun menyebut tindakan mengumbar masalah pribadi ke ranah publik sebagai sebuah kesalahan besar. Langkah tersebut bisa menjadi dosa jariah yang akan terus mengalir selama jejak digital tersebut masih menghiasi layar telepon seluler masyarakat luas. Ya karena aku kesel, karena aku kejar-kejar kemarin kok kayak direndahin gitu kan. Aku kan kejar kebaikan bareng-bareng juga, atau mau damai juga kan, untuk supaya semua proses hukum jalan, kita di rumah tangga apa, tapi dia nantangin terus keluarga nantang. Ya itu seharusnya tidak seperti itu ya, makanya tadi aku juga udah ngomong juga pas mediasi gak baik gitu, tapi tidak jadi dosa jariah kan, ada teriakan. Lantas, benarkah Mawa bersedia melunakkan hatinya terkait hak asuh anak asalkan beberapa syarat mutlak dapat dipenuhi oleh Insanul Fahmi?
Dan benarkah nominal nafkah ratusan juta rupiah tersebut adalah harga mati yang tak bisa ditawar lagi bagi pihak Wardatina Mawa? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, Mawa melalui kuasa hukumnya memang sempat memaparkan hasil persidangan mediasi yang salah satu pembahasannya adalah soal pihaknya yang tidak keberatan dengan permintaan Insanul Fahmi terkait hak asuh anak. Walaupun begitu, menurut kuasa hukumnya, hal itu boleh saja dilakukan sepanjang tidak mengganggu jadwal sekolah anak dan harus ada izin terlebih dahulu dari kliennya, serta tidak boleh ada paksaan. Semua syarat tersebut diajukan bukan untuk mempersulit proses pertemuan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab seorang ibu terhadap kenyamanan dan kepentingan anaknya. Dalam tadi ada pihak juga yang akan mengabulkan hak asuh anak itu jatuh di tangan pemerintah. Masalah itu anak ya dapat bertemu dan berinteraksi dengan anak sepanjang tidak mengganggu jadwal sekolah atau izin penggugat dan kebersediaan anak dibawa oleh tergugat. Jadi kalau anak itu tidak ingin dibawa oleh tergugat, tidak boleh dipaksa gitu ya. Selain soal hak asuh anak, pihak Wardatina Mawa tampaknya tak goyah sedikit pun mengenai kewajiban nafkah yang harus dipenuhi oleh Insanul Fahmi. Kuasa hukum Wardatina Mawa menegaskan bahwa nilai tuntutan masih tetap mengacu pada nominal yang sebelumnya telah disampaikan, yaitu sebesar 100 juta rupiah dan tambahan berupa emas seberat 45 gram. Hanya saja masalah ini belum masuk ke pokok materi, karena di sidang mediasi kemarin hanya membahas masalah hak asuh anak. Oke, masalah uang ijazah dan nikah itu kita belum masuk ke materi ya. Jadi itu nanti di materi dibicarakan. Dalam hal tadi itu hanya dibicarakan masalah hak asuh anak dan kecerdasan. Kalau dari pihak kami ya tetap ya permohonan kami itu seperti gugatan awal ya, seperti uang jasa kita emas 45 itu tetap. Sebelum proses sidang perceraian antara Wardatina Mawa dan Insanul Fahmi yang berlangsung Rabu kemarin, Wardatina Mawa diketahui juga sempat diperiksa atas laporan dugaan ilegal akses yang dilaporkan Inara Rusli. Lantas, apa kata pihak Mawa saat itu? Benarkah Mawa sempat dengan lantang menyebut tidak mau dengan laki-laki bekas? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, jauh sebelum kehebohan yang terjadi di ruang sidang pada hari Rabu 25 Maret lalu, ketegangan juga sempat terjadi ketika Wardatina Mawa baru saja usai menyelesaikan pemeriksaan di kepolisian terkait laporan dugaan illegal access yang dilayangkan Inara. Dengan nada bicara yang syarat akan emosi, Mawa meluncurkan pesan tajam agar Insanul Fahmi berhenti menyalahkan pihak lain dan fokus sepenuhnya pada proses hukum yang tengah bergulir. Segala langkah hukum yang ia tempuh adalah murni keputusan pribadinya, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Selain itu, Wardatina Mawa pun dengan sangat terbuka mempersilakan wanita manapun untuk mengambil Insanul Fahmi, sambil mengatakan sudah tidak sudi lagi menerima laki-laki yang ia sebut sebagai bekas orang lain. Paling sedikit statement aja ya untuk dari saya pribadi terkait
gugatan cerai ya. Mungkin saya lebih memperjelas dan mempertegas juga di sini. Saya udah resmi menggugat di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Medan dari tanggal 26 dan baru keluar nomor perkaranya 990 nomornya. Dan saya perlu pertegas di sini bahwasanya saya melakukan ini secara sadar dan sama sekali tidak ada yang intervensi siapapun. Jadi tolong jangan sampai ada yang menyalah-nyalakan orang. Cukup aja saya sudah disakitin, saya sudah dizolimin. Tolong jangan selalu menyalahkan siapapun. Jangan menyalahkan si ini itu. Ini murni pribadi dari saya sendiri. Saya sudah ikhlas. Jadi kalau emang mau, silakan ambil aja. Saya tidak mau bekas-bekas. Terima kasih. Pernyataan Wardatina Mawa tersebut diduga kuat memang berakar dari luka batin yang teramat dalam. Apalagi, usai pemeriksaan, Mawa merasa sakit hati ketika ia melihat sendiri bukti-bukti dugaan pengkhianatan antara Insanul Fahmi dan Inara Rusli yang begitu menyakitkan. Ia menegaskan bahwa cukup dirinya saja yang hancur karena kebenaran pahit itu, dan jangan sampai putra mereka mengetahui perbuatan ayahnya di masa lalu. Saya melapor kasus perzinahan, apalagi saya tadi baru melihat lagi, saya ke-trigger lagi dengan semua yang kalian lakukan, tindakan yang kalian lakukan, perzinahan yang sangat menjijikkan yang saya lihat. Ya, jujur saya dari awal mungkin saya bisa bersabar ya, tapi sekarang makin kesini saya nggak suka terlalu banyak menyalahkan orang. Fokus aja sama laporan yang saya sampaikan, laporan yang saya buat terkait perzinahan dan perselingkuhan. Dari awal saya sudah menyampaikan kalau saya udah tekad, saya tidak akan mau kembali lagi. Jadi tolong hargain dan hormati keputusan saya, dan saya tidak akan tergoyahkan dengan rayuan-rayuan maut apapun, dan saya minta tolong hargain keputusan saya dan jangan menyalahkan pihak manapun. Ya, saya minta tolong sekali. Jadi ini murni dari saya pribadi, tidak ada intervensi dari siapapun. Saya melakukannya secara sadar dan saya pengen hidup saya tenang. Saya pengen hidup saya tenang sama anak saya pengen mencintai diri saya lebih lagi, dan saya mau fokus untuk anak saya. Mama tadi kata Ya, jujur iya. Tadi sudah lama saya melupakan ini dan mungkin masih ada ya, pasti trauma masih ada. Luka saya masih belum pulih. Dan saya harus menyaksikan videonya tadi itu. Sementara kalian bilang tidak ada perzinahan. Faktanya ada ya, saya sendiri yang melihat. Dan gak bakalan saya share ke siapapun. Cukup saya aja yang sakit, cukup saya aja yang hancur. Jangan anak saya yang tahu juga. Jadi tolong akui kesalahan kalian. Maaf ya, saya selama ini udah sabar. Tapi saya gak suka dijelek-jelekkan, diperolok-olok saya. Saya manusia biasa. Kalau kalian mau minta maaf, oke, silakan minta maaf. Ya, tapi tolong jangan jelek-jelekan saya terus. Ya, saya punya harga diri, saya punya hak. Saya punya hak untuk melepaskan semuanya, dan saya tidak mau sama laki yang pengkhianat. Ya, mohon maaf ya, saya bilang ya, dan saya tidak mau melanjutkannya lagi. Pasti udah semakin bulat, dan tekad saya sudah kuat. Saya punya prinsip, kalau saya bilang selesai, dan saya nggak bakalan melanjutkan lagi. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi, dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.